pajak. Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. direkam, Bapak? Ini udah Ibu, Oke, sudah takutnya belum direkod. direkam. Kemarin waktu hari Selasa, lupa ibunya nggak ngerekam. Oke. Baik, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Imam Rofi'i yang hari ini akan melaksanakan sidang munakosah ya. Sidang munakosah. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak yang sudah sampai pada tahap ini selama perjuangannya 4 tahun, Bapak. Nggih, Ya, betul semester Ibu. 8 ya. 4 tahun berjuang di jurusan PJJ PGMI untuk menambah sebetulnya ya. Kalau ilmu mah sudah banyak, cuma mungkin mengupgrade ya Pak ya, mengupgrade, Nggih, menambah ilmu yang nanti mudah-mudahan bisa dilakukan, bisa bermanfaat untuk anak didik Bapak semuanya yang mudah-mudahan nanti juga ya bisa bermanfaat gitu ya Pak. Oke, baik Bapak. Mohon maaf sebelumnya Bapak guru kelas berapa atau ngajar di mana? nggih. Untuk aktivitas ngajarnya saya di madrasah Ibu. Jadi kegiatannya sore hari. Oh, di DT ya? Nggih, MD, betul di MD, MDT, MD ya? betul Ibu. MD, Madrasah Diniyah. Nggih. Baik, Bapak silahkan Bapak bisa share screen untuk presentasi. Tidak usah lama-lama ya Pak ya. Ya, 5 menit saja untuk Bapak bisa presentasi. Silahkan Bapak sampaikan apa yang sudah Bapak lakukan selama penelitian, kemudian hasilnya seperti apa, dan kemudian nanti kita akan diskusi ya. Kita akan diskusi apakah nanti ada revisi atau masukan atau apapun itu untuk kebaikan semuanya ya. Nggih. Bapak, mangga Bapak, terima Nggih. kasih. Silahkan. Nggih, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Izin Ibu menyampaikan penelitian saya yang kemudian dibuat dalam judul skripsi Bapak saya yaitu suaranya, Pak Punten, suaranya di saya volumenya sudah full. Barangkali di Bapak, sebentar Ibu. ya. Ini sudah full Ibu. Oh, kenapa ya? Kurang Sebentar. jelas ya Ibu ngapunten. Iya, sebentar. Saya cek dulu. Wah, sama di saya juga sudah full. Kenapa ya? Nggih. Oke. Sudah Bapak lanjutkan saja, Mangga. Nggih. Terima kasih Ibu melanjutkan kembali penelitian saya yang kemudian dijadikan judul dalam skripsi yaitu implementasi metode praktik dalam meningkatkan pemahaman toharoh pada siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Hikmah Pegiringan. Ini mohon waktunya berapa menit Ibu untuk 5 menit menyampaikan saja, ini? Pak, cukup. Oh, enggak 5 menit. Ini Ya. saya buat presentasi. Dijelaskan saja ya, Pak. Dijelaskan. Ini kan kebetulan PPT-nya agak panjang ya, jadi jangan Enggak betul dibaca. Ibu. Jadi Bapak jelaskan aja ya. Oh, enggak. Jangan dari abstrak, Pak. Bapak mau menjelaskannya keseluruhannya dari abstrak atau bagaimana? Eh, Singkat-singkat saja Ibu dari latar Iya, belakang sampai ke hasil, hasil. kesimpulan. Enggak. Ya, Enggak. boleh, Mangga. Secara singkat Ibu yang menjadi latar belakang dalam penelitian saya ini adalah bahwa pembelajaran materi toharoh di kelas 2 Madrasah Diniyah Takmiliyah Nurul Hikmah itu yang merupakan materi penting, tapi pada kenyataannya hanya atau masih didominasi oleh metode ceramah dan hafalan saja. Sehingga dari metode pembelajaran yang sudah dilakukan itu ditemukan siswa belum memahami secara utuh di kelas 2 khususnya dari 20 siswa, 17 siswa yang ada itu belum menguasai praktek toharoh melalui ketika hanya melalui hafalan atau metode ceramah yang guru berikan.
Kemudian fokus penelitian saya ini adalah pada kelas 2 Madrasah Diniyah Nurul Hikmah Pekiringan dengan model penelitian terstruktur fokus pada toharoh yang mencakup atau meliputi praktik wudhu, tayamum, dan izalatun najasa. Adapun rumusan masalah Ibu, ada 3 hal yang menjadi rumusan. Pertama adalah bagaimana penerapan metode pembelajaran berbasis praktik materi toharoh pada siswa kelas 2 Madrasah Nurul Hikmah Pekiringan. Yang berikutnya, apakah penerapan itu dapat meningkatkan pemahaman siswa dan apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penerapan metode pembelajaran ini. Kemudian untuk tujuan penelitian adalah satu untuk mendeskripsikan penerapan metode pembelajaran di kelas 2, kemudian untuk mengetahui efektivitas penerapan metode dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan metode pembelajaran berbasis praktik ini. Manfaat penelitian untuk memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Singkatnya, kalau secara eh, teoritis itu untuk menambah hasanah keilmuan tentunya dan untuk menjadi referensi tentang model pembelajaran aktif yang tidak hanya desainnya untuk memperkuat pemahaman konsep tetapi juga untuk melakukan pemahaman secara praktik. Kemudian secara praktis untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih interaktif dan aplikatif pada siswa khususnya di madrasah diniyah. Kajian teoretik secara singkat saya sampaikan Ibu, dalam penelitian saya, kerangka teori penelitian ini menegaskan pentingnya landasan yang kuat dengan bukan hanya menggabungkan teori modern saja, tapi digabungkan juga dengan eh, kajian Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan literatur kitab kuning. Dari berbagai penelitian terbaru serta pembelajaran Ausubel dan Gagno yang mendukung efektivitas metode praktik dalam meningkatkan pemahaman keterampilan siswa pada materi toharoh, pembelajaran berbasis praktik ini tepat digunakan untuk memperbaiki penguasaan prosedural toharoh khususnya di Madrasah Diniyah Nurul Hikmah. Berikutnya penelitian terdahulu secara singkat. Saya merangkum beberapa penelitian terdahulu dengan materi dan penelitian yang sama, yang pada intinya beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik dapat menghasilkan peningkatan pemahaman dan keterampilan siswa khususnya pada materi taharah ini. Yang kesimpulannya, penggunaan media yang tepat, variasi metode berupa simulasi, praktik, role play, dan lain sebagainya itu lebih efektif dibandingkan dengan ceramah tunggal oleh guru yang bersifat prosedural. Oleh karena itu, dianjurkan dengan mengintegrasikan praktik langsung dan metode interaktif agar pemahaman lebih kognitif dan keterampilan psikomotorik anak lebih meningkat. Kemudian untuk kerangka berpikir ada 3 pola Ibu yang secara singkatnya adalah metode pembelajaran berbasis praktik berkaitan langsung dengan peningkatan pemahaman toharoh karena menggabungkan teori dan pengalaman nyata sehingga siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara simultan. Selain sebab akibat langsung, praktik juga dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa sebagai variabel mediasi yang memperdalam pemahaman. Nah, dalam konteks pendidikan agama toharoh, yang ideal itu harus mengukur aspek kognitif sekaligus kemampuan praktik syariat saja. Tidak hanya sekedar anak hafal, tapi tidak bisa mempraktikannya dalam keseharian. Kemudian metode dan jenis pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian saya Ibu yaitu menggunakan PTK atau penelitian tindakan kelas dengan berdasarkan pada model Kemis MC Taggart yang terdiri atas 2 siklus, siklus 1 dan siklus 2. Sehingga rancangan tindakan dari model PTK itu tiap siklus meliputi saya membuat RPP demonstrasi wudhu,
dan toharoh lainnya, kemudian membuat tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun subjek dan objek penelitian itu di kelas 2 Madrasah Diniyah Nurul Hikmah Pegiringan yang berjumlah 20 orang dengan komposisi 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Nah, siswa-siswa ini Ibu secara umum memiliki latar belakang pendidikan dasar Islam dari kurikulum FKDT yang diterapkan di Madrasah Diniyah Nurul Hikmah. Namun, mereka mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan materi toharoh secara praktis. Nah, ini tentu akibat dari pembelajaran yang konvensional atau yang tadi saya sebutkan ceramah tunggal yang dominan sehingga guru hanya ceramah-ceramah saja tanpa memahami kondisi anak itu sudah paham atau belum secara praktiknya. Teknik pengumpulan data terdiri dari 3, observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian kisi-kisi instrumen itu mencakup 3 aspek pengetahuan yaitu aspek kognitif atau pemahaman konsep, aspek psikomotorik, keterampilan praktik, dan aspek afektif atau motivasi belajar siswa. Analisis data ini akan saya sampaikan dikemas dalam pembahasan yang keempat nanti. Kemudian kriteria keberhasilan. Sesuai dengan pedoman MC Tagar, saya mengikuti kriteria keberhasilan PTK atau penelitian tindakan kelas yang saya lakukan itu apabila terpenuhinya 3 domain, yaitu domain kognitif, kemudian psikomotorik dan afektif. Kognitif minimal 80% siswa itu tercapai nilai KKM-nya. Kemudian aspek psikomotorik juga sama, minimal 80% siswa yang ada di kelas 2 itu sudah tercapai dan aspek afektif minimal 75% anak memiliki motivasi dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Singkatnya, Ibu, dari PTK yang saya lakukan dengan menggunakan eh, 2 siklus, saya mulai dari prasiklus dulu. Prasiklus di mana saya melakukan penelitian eh, tanpa menggunakan metode yang praktek ini mencoba untuk pembelajaran secara ceramah. Ternyata hanya 3 siswa yang baru memahami materi atau sebanding dengan 15%. Sehingga ini tak lanjutkan, saya lanjutkan pada siklus yang pertama itu hasil belajarnya meningkat, ada 11 siswa atau 50% yang mulai memahami materi toharoh yang disampaikan bukan hanya secara teori saja, bukan hanya secara hafalan, tapi bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan praktek yang betul. Nah, karena belum mencapai 80%, kemudian PTK saya lanjutkan pada siklus kedua dan hasilnya 17 siswa atau 85% siswa bisa memahami secara utuh dan baik, baik secara hafalan maupun secara praktiknya, Ibu. Ini tabel nilai yang saya kumpulkan dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2-nya yang pada intinya pada siklus ketiga atau siklus akhir, pada siklus kedua atau siklus akhir melalui penerapan metode praktik ini bisa meningkatkan pemahaman siswa baik secara aspek kognitifnya, kemudian psikomotoriknya secara praktik dan minat belajarnya secara afektif. Sehingga pembahasan dari hasil penelitian ini adalah penelitian ini menyajikan data pembelajaran toharoh pada prasiklus, siklus 1 dan siklus 2 serta menggunakan model tindakan PTK, Kemis dan Mitch Tagar mulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi sebagai kerangka untuk perbaikan kelanjutan. Nah, melalui penerapan metode praktek secara bertahap dapat meningkatkan pemahaman kognitif siswa dari skor rata-rata pada prasiklus itu 40,75 menjadi 84,25 pada akhir siklus ini dan menaikkan persentase penguasaan kognitif 15% menjadi 85%. Nah, ini menunjukkan pergeseran dari hafalan menjadi konstruksi pemahaman yang terhubung dengan praktek ibadah anak-anak sehari-hari. Nah, pada ranah psikomotorik dan afektif, latihan yang dilakukan secara berulang-ulang dari
siklus 1 dan siklus 2 dengan koreksi langsung dan penggunaan alat peraga meningkatkan akurasi gerakan toharoh siswa. Terbukti pada siklus yang kedua, lebih dari 85% siswa dapat mempraktikkan materi toharoh ini secara benar, serta keterlibatan dan motivasi siswa 15% yang awalnya pada prasiklus meningkat menjadi 85%. Sehingga refleksi siklus 1 mengarahkan perbaikan penajaman kelompok diskusi, penambahan refleksi mandiri dan penguatan langkah pada siklus 2 menghasilkan pencapaian yang melebihi batas sukses yang tadinya saya perkirakan 80% pada ketiga ranah itu pada ketiga ranah itu ternyata bisa lebih dari apa yang rencanakan sebelumnya. Sehingga temuan ini merekomendasikan bahwa metode praktik berbasis PTK sebagai pola pembelajaran fikih toharoh yang mudah direplikasi di madrasah diniyah yang lain, baik madrasah diniyah yang saya lakukan penelitian maupun mungkin bisa dilakukan di madrasah lainnya. Kesimpulan Ibu, berdasarkan hasil penelitian, masalah utama pembelajaran toharo adalah rendahnya pemahaman, keterampilan praktek yang kurang, dan keaktifan siswa yang dipengaruhi oleh ini asumsi saya dominasi ceramah oleh guru yang mungkin membosankan bagi siswa. Sehingga setelah metode praktek diterapkan melalui dua siklus, terjadi peningkatan yang signifikan pada aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan afektif. Dengan nilai rata-rata kognitif yang tadi sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya, sehingga sebagai akhir dari penelitian ini, saran untuk madrasah, pihak madrasah, dan yang lain untuk madrasah untuk lebih sering menerapkan metode pembelajaran yang berbasis praktek atau mungkin pelajaran lainnya yang lebih bagus, khususnya pada materi fikih yang memerlukan contoh seperti toharoh, agar siswa tidak hanya memahami teori saja, tetapi bisa terampil, bisa mahir dalam melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Untuk pihak madrasah, sebaiknya mendukung pembelajaran praktik dengan menyediakan media, alat peraga, sarana dan prasarana yang memadai, karena keberhasilan metode ini juga ditentukan bukan hanya oleh guru saja, tapi kesiapan fasilitas dan pengelolaan kelas yang baik. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian serupa pada materi fikih atau pada jenjang kelas yang berbeda mungkin untuk melihat konsistensi efektivitas metode praktik dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Ini foto untuk kegiatan sebetulnya banyak Ibu, cuma tak tampilkan dua. Ada saya melakukan wawancara dengan pihak madrasah, kemudian melakukan pembelajaran dengan siswa baik di kelas maupun secara prakteknya. Demikian Ibu untuk presentasi saya, mohon bimbingan untuk selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Baik, penelitian Bapak PTK ya Pak? Enggak betul Ibu. Oke, PTK berarti kan Bapak sendiri yang melakukan penelitian gitu ya. Betul, enggak betul Ibu. Kemudian Bapak sendiri yang melakukan treatment gitu ya atau Iya, perlakuan gitu ya. Baik. eh yang pertama untuk teknis ya Pak, teknis penulisan skripsi, silakan enggak, sesuaikan dengan eh pedoman pedoman penulisan skripsi PJJ gitu ya. enggak, Ada beberapa hal yang terkait dengan penulisan abstrak gitu enggak, ya. Penulisan abstrak itu satu halaman full mencakup seluruh isi dari bab skripsi gitu ya. enggak Ibu. Yang isinya adalah latar belakang, kemudian ada teori variabel, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, serta hasil gitu ya. Dan itu untuk paragrafnya biasanya terdiri dari 4 sampai 5 paragraf sesuai dengan jumlah bab yang ada dalam skripsi. Gitu ya. Kemudian penulisan
nama serta NIM itu perlu ada di abstrak juga, Oke. gitu ya. Karena memang supaya terlihat ini skripsi ditulis oleh siapa. Karena biasanya orang itu akan membaca skripsi bermula dari abstrak dulu, gitu ya Pak. Oke, oke betul. Oke, baik. Kemudian PTK, PTK itu kan penelitian yang memang guru muncul dari permasalahan guru itu sendiri ya dalam mengevaluasi pembelajaran, betul ya Pak ya? Betul Pak Ibu. Oh, yang sebelumnya Bapak sebelum Bapak melakukan metode praktik, Bapak menggunakan Dominasi ceramah Ibu. Dominasi dominasi ceramah dan ceramah. hafalan saja. Dominasi ceramah atau hafalan saja. Kelas 2 MD itu berarti sekitar usia berapa, Pak? Sekitar usia 8 sampai 9 tahun. Oke, itu berarti Oke. kalau di MD itu memang masih maksudnya kelasnya kelas memakai kelas 1, 2, 3 gitu ya kalau di MD Betul gitu. Sama Ibu, dengan kayak di betul. MI gitu. Oke, 1, 2 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oh, kelas 1, 2 sampai 4. Kelas 2 Oke. itu range-nya berarti kelas berapa SD tuh, Pak? Kelas 4, Oh, kelas 2 3, itu kelas 4. 4 Oke, 3 berarti. dan 4. Oke, baik. Nah, di latar belakang Bapak sudah mencantumkan bagaimana permasalahan ya, Pak ya, Oke. permasalahan yang terjadi di kelas 2 MDT Nurul Hikmah ini. Oke, kepada siswa tidak optimal. Hal tersebut berdampak pada pemahaman siswa terhadap materi bersuci tidak optimal. Nah, tidak optimal itu seperti apa, Pak? Jadi yang Oke. mereka tahu hanya urutan rukunnya saja. Hmm. Jadi sebutkan rukunnya wudhu, mereka bisa menjawab dengan betul. Oke, Ada nah yang nanti menjawab dengan betul. Tapi ketika coba prakteknya, nah ketika diajak praktek itu tidak banyak yang belum menguasai antara batasan mau tidak tuman-tunan rukun yang gitu, tidak betul seperti tertib. itu. Oke. Oke, Rata-rata nah Bapak, demikian. oke, Bapak nanti itu nanti diperjelas ya, diperjelas di apa namanya di latar belakang. Yang saya lihat itu ada di apa namanya, ada di paragraf 2, Oke. Bang, Oke, Ibu. benar kan? Punten. Iya. Oke. Di latar belakang itu ada di paragraf 2. Bapak kan di situ mencantumkan Arkan. Ini minta tolong tuh HP. Alarm matiin. Oke. Oke, nah itu dicantumkan belum optimal itu berarti belum, maksud belum optimal itu kan masih ada yang harus dijelaskan secara spesifik ya Pak ya. Oke. Jadi apa perilaku siswa yang terjadi yang menurut Bapak itu belum optimal itu sampaikan Oke. secara rinci gitu Oke. ya. Perilaku Oke. apa yang memang terlihat oleh siswa sehingga Bapak menyimpulkan kayaknya ini belum optimal nih gitu ya. Jadi cantumkan secara rinci apa ya perilaku siswanya. Oke. Oke, kemudian oke. Rumusan masalah untuk PTK. Bapak, kemudian gini, kalau rumusan masalah sebetulnya itu kan kalau PTK itu biar kalau misalkan nanti tujuannya untuk mengetahui implementasinya aja, berarti kan itu cukup hanya satu saja. Hasilnya aja maksudnya. Oke. Hasilnya aja berarti kan itu cukup satu aja rumusan masalahnya. Nah, tapi Bapak di sini untuk mengetahui apa nih? Apakah hanya bagaimana implementasinya dengan bagaimana hasilnya atau seperti apa yang Bapak inginkan ketika mau penelitian? Oke. Dari rumusan itu saya kan membuat 3, Bu. Jadi bagaimana penerapan itu bisa dilaksanakan di kelas. Kemudian apakah hasilnya dapat meningkatkan? Oke. Ternyata kan meningkatkan. Berarti kan ada dua ya yang Bapak inginkan itu kan bagaimana implementasi metode praktik dengan Iya, hasilnya nanti setelah iya, metode praktik gitu. Oke. iya. Berarti cukup dua aja Bapak. Enggak Tidak Ibu, usah. termasuk termasuk kan apa saja kendala yang dihadapi kayak gitu Ibu. Tadinya kayak gitu. Jadi Oh, ada 3 kendala eh, penerapannya sama apakah itu dapat meningkatkan pemahaman siswa begitu. oke. Tadinya begitu. Oke, kalau gini, kalau hanya untuk melihat
implementasi dan hasilnya saja Nggih. itu tidak kalau real yang saya lihat di laporan PTK itu Nggih. sebetulnya tidak perlu ada penambahan kendala. Oh, nggih, nggih, Karena nggih. iya, tidak perlu karena ini kan PTK ini kan lebih kepada kualitatif kuantitatif sebetulnya. Nanti Nggih. Bapak apa namanya sebetulnya tidak terlalu urgent untuk ditanyakan kendala. Kalau Oh, kendala nggih. itu biasanya nanti berdasarkan hasil wawancara, gitu kan? Bapak Nggih. melakukan wawancara tidak? Wawancara Ibu. Dilakukan wawancara. Nah, itu kan lebih kepada metode kualitatif Oh, sebetulnya. nggih, nggih. Gitu ya. Jadi Siap, siap. tidak perlu sebetulnya kendala. Jadi nanti coba masukan dari dosen penguji yang satunya, Pak. Kalau saya menyarankan karena ini fokusnya kepada bagaimana implementasi metode praktik dan apa yang ingin dilihat gitu ya setelah dilakukan metode praktik, maka berarti kan esensinya adalah Bapak hanya ingin melihat bagaimana implementasi dan hasilnya, gitu kan? Nggih. Seperti itu. Jadi menurut saya apa namanya rumusan masalah ketiga itu tidak perlu Oh, untuk nggih. dicantumkan. Nah, kemudian, nah untuk nomor dua, Pak, untuk rumusan masalah itu tidak memakai apakah, kata apakah, karena Hmm. apakah itu kan nanti akan jawabannya hanya cukup ya dan tidak saja, Oh, tapi nggih. memakai kata bagaimana, gitu ya. Bagaimana peningkatan, Bapak? Bagaimana peningkatan, peningkatan apa tadi? Peningkatan apa Metode tadi berbasis variabelnya, Pak? praktek Oh, bukan. Bagaimana variabelnya apa, Pak? dapat meningkatkan pemahaman, Oke. Hah? dapat meningkatkan pemahaman Bagaimana toharoh. pemahaman gitu ya? Nggih. Bagaimana peningkatan pemahaman? Oh, nggih. Bagaimana peningkatan pemahaman? Apa tadi lupa judulnya? Pemahaman apa Pak tadi lupa saya judulnya. Pemahaman materi toharoh pada Oke. siswa Bagaimana peningkatan pemahaman materi toharoh, taharoh gitu ya? iya, pada siswa Dengan kelas 2. menggunakan metode praktik gitu Pak. Oh, nggih. Gitu ya. Jadi yang pertama bagaimana penerapan, yang kedua bagaimana jangan jangan apakah ya Pak ya? Oh, nggih, siap. Bagaimana seperti Nggih. itu. Siap, Baik, siap. sebentar. Oke, bentar Pak. Aduh. Atau mungkin bagaimana hasil peningkatan gitu ya Pak ya? Oh, nggih. Ya, bagaimana hasil peningkatan pemahaman siswa gitu ya atau pemahaman toharoh ya? Nggih, Bagaimana toharoh. hasil peningkatan pemahaman toharoh gitu ya? Ya Pak? Nggih, nggih Ibu. Oke, antara dengan Nggih. menggunakan atau dengan penggunaan metode praktek gitu ya? Nggih. Iya, betul seperti itu. Coba Pak Berarti yang dibaca lagi Pak, dibaca lagi Pak. untuk rumusan masalah kan tadinya ada 3, yang satu kan udah betul nggak Ibu? Yang kedua, kata apakah penerapan metode berbasis praktik dapat meningkatkan pemahaman toharoh ini diganti nggih menjadi bagaimana peningkatan pemahaman toharoh dengan menggunakan metode praktik pada siswa MDT kelas 2. Ya, Seperti itu ya nggih. betul seperti itu Kemudian yang ya. kendala ini tidak perlu nggih. Yang apa saja yang Betul, menjadi tidak perlu kendala? saja. Oke, baik Bapak. Tidak perlu ya. Oh Ya nggih. berarti tujuan penelitiannya itu berarti tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah ya Pak ya. Oh nggih nggih. Berarti Oke. yang nggih nggih, paham, paham nggih. Karena kan dirubah ya rumusan masalah kedua dengan Nggih, rumusan masalah ketiga di nggih Ibu. delete gitu ya Pak ya. Nggih. Oke. Nah, Bapak urgensi dari materi Toharoh ini seperti apa Pak? Nggih. Urgensinya itu yang siswa pada kelas 2 itu yang semestinya mereka secara outputnya bukan hanya hafal, tapi bisa secara praktek pada kenyataannya belum didapat Ibu. Sehingga Berarti mencoba kan mengkombinasikan melalui metode pembelajaran yang lebih sesuai untuk materi ini, khususnya oke. praktek toharo ini. Oke, Bapak kalau di MDT itu ada kurikulumnya nggak Pak? Ada Ibu, kurikulum yang Oke, kita ikuti FKDT, Forum oke, Komunikasi Diniyah Takmiliyah, oke. yang Nah, itu berjenjang dari kelas 1 sampai kelas akhir. oke. Nah, kurikulum itu nanti harus Bapak cantumkan
karena urgensi ini kan bagaimana tadi betul Bapak menyampaikan bahwa sebetulnya urgensi itu untuk materi Tehoro untuk kelas 2 MDT itu seperti apa Pak? Sebetulnya ini lebih kepada acuannya kepada kurikulum. Hmm. Jadi dalam kurikulum MDT yang Bapak sampaikan tadi itu memang ada materi Tehoro di kelas 2 MD gitu. Jadi Oke, nanti dicantumkan ya Pak ya. oke. Dicantumkan di apa namanya di bagian bab 2 itu ada materi tentang ada nggak Pak materi toharoh sebentar. Bab 2 ada, Bu. Bab 2 ada. Untuk bab 2 Bapak yang Oke. poinnya itu Bapak dirubah ya itu untuk yang bukan teori berdasarkan variabel. Maksudnya ini gimana Pak? Teori berdasarkan variabel ini maksudnya seperti apa? Itu Langsung tadinya, oke. Itu langsung ke mengikut. itu aja Pak, langsung Oke, ke sesuai dengan kebutuhan judul aja. Misalkan bagaimana apa namanya konsep toharoh berarti kan oke. materi toharoh gitu Pak atau bagaimana? Ini saya bingung Itu soalnya. tadinya mengikuti pedoman yang dibuat oleh kampus Ibu, bahwa untuk metode penelitian yang menggunakan PTK pada bab 2 itu isinya apa saja, yaitu yang sudah saya ikuti. Pertama adalah teori berdasarkan variabel. Jadi tadinya hanya mengikuti petunjuk pedoman penulisan yang dari kampus Ibu, dari PJJ. Oke, berarti variabel Bapak itu kan sebetulnya variabel tentang metode praktik dan materi toharoh kan ya Pak ya? Nggih, nggih Nah, Ibu. berarti kan isinya berarti ya sudah. Ini saya bingung teori belajar berdasarkan perspektif Islam itu sebetulnya tidak terlalu urgent sih Pak. Ya, Nggih, tidak terlalu urgent. Jadi Bapak harusnya lebih banyak mengeksplor bagaimana metode praktek gitu. nggih, Bukan di luar itu. Jadi nggih, Bapak langsung saja ke metode praktek itu seperti apa. Mungkin ini cuma teknis aja ya Pak. Kalau nggih. mungkin teknisnya teori berdasarkan variabel langsung ke nomor satunya itu langsung bagaimana metode praktek gitu. Oke, Ya, langsung ke metode praktek aja. Bagaimana sebuah metode pembelajaran praktek ini menjadi sebuah sesuatu hal yang memang eh, nanti bisa apa ya? Bisa menguntungkan gitu ya nggih, untuk nggih, atau bisa meningkatkan. Berarti kan ada kelebihan dan kekurangannya juga. nggih, Karena metode belajar praktek ini kan setiap metode pembelajaran ini kan punya kelebihan kekurangan. Nah, Bapak harusnya isi dari metode praktek ini adalah bagaimana Bapak mengambil teori dari siapa. nggih, Kemudian bagaimana urgensinya untuk anak usia sekolah dasar untuk anak usia MD kelas 2 nggih, gitu ya. nggih, Kemudian keterkaitan metode praktek dengan usia psikologis kelas 2 MDT itu seperti apa gitu. nggih, Jangan-jangan metode praktek ini tidak cocok nih untuk kelas 2 MDT. Makanya Bapak harus mencari teori bagaimana metode praktek ini adalah ada keterkaitan dengan proses pembelajaran yang memang untuk usia kelas 2 MD gitu nggih, ya Pak ya. nggih, Jadi Bapak harus lebih banyak mencari lagi bagaimana teori-teori mengenai metode praktek. Kelebihan dan kekurangannya juga Bapak kan belum tercantumkan di situ. nggih, Itu ya. Oke. Kemudian materi tentang toharoh. Nah, Bapak cantumkan materi toharoh ini adalah tadi berawal dari kurikulum. Kurikulum yang didasarkan pada kurikulum tadi Bapak. Berdasarkan kurikulum apa gitu ya. nggih. Tentunya kurikulum MD gitu. Kemudian karena kenapa? Karena acuan materi toharoh ini adalah teorinya berdasarkan kurikulum. Karena kalau tidak ada dalam kurikulum berarti Bapak salah. Nggih, Gitu ya. Berarti nggih, harus ada acuan dari kurikulumnya. Jadi sebelum Bapak menyampaikan materi toharoh di kelas 4 MDT itu apa aja, Bapak sebelumnya harus mencantumkan bahwa materi ini ada dalam kurikulum MDT, nggih, nggih. kurikulum MD berdasarkan apa tadi Pak? Asosiasi apa? Ya, SKDT, iya SKDT, betul. forum, nggih, Forum Guru MD gitu ya, nggih, ada nggih, kan ya? nggih, Oke, nggih. Forum Guru MD. Bapak cantumkan di situ apa namanya dalam hal materi toharoh ini ada di kelas 2 MD. Ngerti, nggih, Gitu ya, Pak ya. nggih, Itu di teori. Oke. Eh kemudian di metode penelitian di situ PTK. Oke, baik. Ada 2 siklus. Oke, Bapak kenapa apa namanya
eh, hanya dua siklus atau alasan Bapak dua siklus itu seperti apa? Oke. Hipotesis awal kan seperti ini, Bu Ibu. Jadi menggunakan match tagar itu kan menggunakan beberapa siklus yang pada siklus berapakah tujuan itu tercapai. Pada siklus pertama itu belum terpenuhi aspek kognitifnya sehingga dilanjutkan pada siklus kedua. Nah, ketika pada siklus kedua ternyata sudah terpenuhi, maka penelitian dihentikan pada siklus itu, Ibu. Jadi Oke. saya menggunakan dua siklus itu karena Satu sudah siklus berapa pertemuan, Pak? satu 1 jam, Ibu, 1 jam Oh pertemuan. iya. Berarti satu siklus dua pertemuan, berarti dua kali pertemuan sudah tercapai ya, Pak? Satu siklus itu terdiri dari dua dua itu, Ibu. Berarti ada kita kan 2 jam kegiatan pembelajaran, Hmm. teori disampaikan, kemudian keluar kelas untuk praktek kayak gitu. Sehingga Oke. dalam 1 hari itu. Oke, ya Ya, sebetulnya kalau melihat dari logika keberhasilan ya Pak ya, dari oke, logika keberhasilan sebetulnya dua siklus dengan satu siklus dua kali satu kali pertemuan itu kemudian hanya dua siklus, kemudian berarti dua kali pertemuan. Kalau dari logika keberhasilan kan kayaknya sih belum ya Pak ya, kayaknya. Nah oke, harusnya harusnya mungkin karena satu siklus itu bisa beberapa kali pertemuan Pak. oke, Itu ya tidak tidak harus satu pertemuan, bisa dua, bisa tiga gitu ya seperti itu. Jadi ya ya tapi kan itu Bapak sudah melakukan penelitian itu ya. oke, Jadi ya dari tadi hanya 3 orang gitu ya oke, yang bisa secara kognitif mereka hanya secara kognitif yang terpenuh hanya 3 orang. oke, Berarti kan keberhasilan tadi sampai 85% ya Pak. oke, lima Berarti belas persen, mantap tuh oke. Pak metodenya. Bisa Oke, bisa oke, Ibu. berhasil dengan Oke, dua kali pertemuan itu luar biasa berarti oke, ya. oke, Ibu. Berarti ya maksudnya ya mungkin entah mungkin dari maksudnya kalau dari apa namanya mungkin dari bapaknya mungkin bisa melakukan itu dengan baik atau dari pendukung dari siswa atau dukungan-dukungan yang lain gitu ya. Ya tapi tidak apa-apa karena sudah penelitian kan Pak Oke, gitu ya. oke. Oke. Nah, kemudian datanya. Nah, Bapak ketika siklus pertama refleksi apa yang ada ya refleksi apa yang Bapak lakukan di siklus pertama ini seperti apa yang nanti akan beranjak kayaknya ini nggak cukup deh harus ke siklus kedua seperti apa Pak? Oke, refleksinya dari siklus pertama kan ada kegiatan pembelajaran, kemudian kita sebetulnya bukan satu satu pertemuan, Ibu, lebih ke 1 minggu sebetulnya. Jadi Hmm. dari 1 minggu itu kan dikemas ada siswa melakukan apa namanya itu tes formatif. Jadi tes Hmm. yang diberikan secara tertulis. Hmm. Kemudian juga melakukan secara praktik dari 3 komponen Toharo itu yang kita coba belajarkan. Nah, pada siklus pertama itu masih belum itu, Bu, baik secara penguasaan kognitifnya, kemudian psikomotoriknya maupun minat belajarnya atau afektif. Itu Ibu yang mendasari. Oke, Bapak jelaskan aspek kognitif apa nih? Atau aspek psikomotor atau afektif apa Oke, nih yang oke. yang melatar belakangi Bapak untuk nanti beranjak kepada siklus Oke, pertama? Boleh dijelaskan, Pak? oke, kalau aspek kognitifnya kita melakukan tes formatif secara tertulis, ternyata nilai yang diperoleh dari akhir dari kegiatan pembelajaran itu masih masih itu, Ibu, masih apa ya, masih kecil. Mm-mm. Artinya hanya beberapa siswa yang sudah mulai menunjukkan peningkatan nilai. Ini asumsinya ketika nilai meningkat, pemahaman juga otomatis meningkat. Begitupun secara psikomotorik, ketika mereka menguasai praktek secara benar, berarti mereka memiliki peningkatan pemahaman seperti itu, Bu, asumsinya. Kemudian hasilnya seperti apa, Pak? Hasilnya ya itu tadi yang nilainya, kemudian penguasaan Kemudian prakteknya. psikomotornya gimana, Pak? Atau afektifnya seperti apa? Aspeknya kepada minat belajarnya, Ibu. Minat belajar anak melalui pengamatan dari eh, pada siklus ke-1 itu beberapa anak yang mulai menunjukkan semangat belajar, sementara yang lainnya masih sedikit berkurang, Ibu. Mm-mm.
Berarti kalau yang kognitif itu melalui tes formatifnya, kemudian psikomotorik melalui praktek yang dia lakukan, penguasaannya, betul atau salahnya, dan itu secara apa ya beriringan juga dengan afektifnya itu minat belajarnya. Oke. Ya, baik kebermanfaatan penelitian Bapak itu seperti apa? Bapak sebentar, Bapak. Bapak itu Oke. gelombang berapa, Pak? Gelombang dua, Ibu. Oh, Gelombang dua. gelombang dua. Kemudian saya penguji berapa, Pak? Penguji yang pertama. Oh, penguji pertama ini saya lagi ini apa namanya? Oke, penguji pertama. Iya, sebentar. Lagi bikin presensi takut lupa. Oke, Oke, sebentar. oke. Oke, mangga Bapak, kebermanfaatannya seperti apa? Oke, kebermanfaatan terbagi atas beberapa eh, apa bagian manfaat untuk siswanya, manfaat untuk madrasahnya. Ibu, Hmm, untuk siswa berarti mereka lebih mendapatkan pemahaman yang meningkat di materi Toharo ini. Untuk madrasah tentu menjadi nilai yang baik bagi madrasah mm-mm. melalui kegiatan pembelajaran yang berhasil untuk siswa. Oke. Keterbaruannya apa, Pak, dari penelitian Bapak? Oke, keterbaruannya dari penelitian terdahulu itu sudah ada Ibu tentang toharoh, cuman Ya. pada beberapa penelitian yang sudah itu hanya fokus pada praktik wudhu saja. Nah ini saya coba dari toharoh itu kan ada tiga materi sebetulnya Ibu, ada wudhu, kemudian ada juga tayamum, meskipun tayamum jarang sekali eh, dipraktekkan dalam kondisi kita yang normal ini, tapi bagaimanapun karena itu ilmu harus tersampaikan kepada anak-anak. Nah, yang ketiga adalah izalatun najasah atau bagaimana cara mensucikan najis yang mungkin secara kegiatan normalnya tidak hampir tidak pernah dilakukan, cuman karena itu bagian dari hasanah keilmuan, kita coba praktekkan dan kemas dalam penelitian ini, Ibu. Itu Oke. yang keterbaruan dari materi itu. Oke, baik. Ya, sudah cukup Bapak ya. Sebentar, saya masih Oke, ngisi presensi. oke. Nanti izin, saya belum mendapatkan NIP Ibu untuk ditulis di lembar pengesahan Ibu. Oh iya, boleh. 19, 10, 10, 10, 2. Oke. Oke, baik. Bapak, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Oke, Bapak Pak Imam Rofi'i yang hari ini sudah melakukan sidang munakosah. Insya Allah mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang terbaik ya amin Bapak Bu. ya. Kemudian Oke, nanti mudah-mudahan penguji penguji yang satunya lancar gitu oke, ya. amin, amin. Diberikan Terima kasih Ibu. kelancaran. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Kemudian selamat sekali lagi. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan nanti semuanya diberikan kelancaran ya, baik dalam Oke, aktivitas Bapak ataupun ujian selanjutnya. Terima kasih oke. Bapak. Kita akhiri munakos ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil Terima kasih. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bapak. Nanti mohon NIP-nya nggih.